kita ibadah kedua. Baru 2 kali kita ibadah. Kita rindu lawat. Kita percaya pagi ini pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Kita akan puji ya, tak pernah Tuhan tinggalkan kita. Pertolongan Tuhan baik, pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Di setiap jalanku, sebab Kau Allah yang tahu, yang terbaik di dalam hidupku. Oh yes,
Terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah terlambat. Engkau gak pernah lelah menjagai kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih. Tuhan Yesus. Kita bagi berdiri, kita bersatu Tuhan pagi hari. Pertolonganmu tepat pada waktunya Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan. Ebe kepaduan penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tolak Tuhan Yesus COVID-19 Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, ebe kepaduan Tuhan Yesus. Penuh dengan kesehatan, penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pagi ini Tuhan Yesus. Kami yakin, kami percaya Tuhan Yesus menjagai kami terus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi buat kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami kepaduan penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami kepaduan penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Lawat pagi hari ini kami Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan pada pagi hari. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau gak pernah terlambat. Engkau gak pernah tidur menjagai kami Tuhan. Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap jalan kami. Sebagai gembala yang tahu dalam hidup kami. Yes, terima kasih. Jauhkan kami COVID dari 19 Tuhan. Gak pernah terlambat.
Kami minta Ibu Deti berdoa untuk pembukaan pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Penyertaan-Mu yang sempurna atas kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau hantar kami Tuhan untuk diam di bawah kaki-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau menjaga kami dari segala sakit penyakit Bapak. Kau berikan kekuatan kesehatan kami Bapak. Pagi hari ini kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini bersama kami. Sebentar firman-Mu yang disampaikan Tuhan membawa sukacita dan keselamatan. Saat kami pulang kami membawa perubahan. Oh, yes, thank you Tuhan. Terima kasih. Sejak jemaat-Mu Tuhan untuk hadir di dalam rumah-Nya. Kiranya juga Tuhan Kau jauhkan kami dari segala virus-virus Ya. Menyesatkan kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Dalam nama-Mu Yes. dewa kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom. Luar biasa saudara. Kita masih pakai tameng-tameng seperti ini saudara. Tapi kita percaya Tuhan masih memberkati saudara pagi hari ini. Kami yakin, kami percaya. GB Kepanduan gak pernah kena COVID saudara. Kita percaya karena ada anak Tuhan yang selalu melindungi kita saudara. Karena ada Tuhan yang selalu menolong kita saudara. Yang menjaga kita. Ada satu orang yang setia. ucapkan hari-hari, apa yang kita nyanyikan pagi ini. Yes, yang iman saudara. Tuhan Yesus baik. Saya juga mengatakan Tuhan Yesus baik.
Kesehatan apapun tidak bisa dibeli. Tuhan kasih kesehatan saudara. Kita banyak melihat saudara. Banyak yang terkena COVID-19 langsung dikubur saudara. Tapi kita anak Tuhan di tempat ini. Kita selalu berdoa sama Tuhan. Kita minta perlindungan sama Tuhan. Dia gak pernah tinggalkan kita. Karena ada satu sobat yang setia sama kita saudara. Dari sekarang, dahulu, sekarang, bahkan sampai sekarang hari ini saudara. Dia gak pernah tinggalkan kita saudara. Di waktu kita susah, di waktu kita senang, dia gak pernah tinggalkan kita saudara. Yes, ada satu sobat yang setia. Nama Yesus saudara yang selalu menghibur kita saudara. Ya mungkin kita masih adakan online saudara, melalui Zoom saudara, mungkin yang di rumah saudara. Jangan tinggalkan dia. Nama Yesus yang selalu menolong kita saudara. Jangan senangnya saja saudara, kita sebut-sebut nama Yesus. Di waktu susah pun kita panggil Yesus. Dia selalu menolong kita. Sebentar kita akan dengar Tuhan saudara. Kita percaya pagi hari firman Tuhan ditaburkan pagi hari ini menjadi rema kehidupan buat kita pagi hari. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita pagi hari. Tuhan pasti kasih waktu-waktu yang terbaik buat kita. Nggak ada waktu yang jelek saudara. Tuhan kasih yang terbaik pagi hari ini. Dengan firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini menjadi benih kehidupan buat kita. Yes. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan
sesuatu terjadi. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di semua untuk kebaikan kita. Bila nanti kami percaya kuasa-Mu memulihkan hidup kami, Tuhan. Kasih Tuhan, mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Ya, pasti akan yakin, saudara. Yakin pagi hari. Tapi Tuhan kasih pengertian pagi hari ini dalam firman Tuhan. Lewat cobaan, kami tetap percaya Tuhan Yesus. Apapun resikonya Tuhan, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, Engkau pasti memberikan yang terbaik, Tuhan. Walau kadang kami tidak mengerti, dengan firman Tuhan pagi hari ini kami dikasih pengertian. Lewat cobaan kami tetap percaya itu Tuhan. Apapun resikonya, pasti yang waktumu terbaik dan terindah hidup kami. Situasi kondisi yang hari-hari ini kami sedang hadapi, biarlah kami tetap percaya kepada jalan Tuhan. Tuhan tidak pernah mereka kecelakaan bagi hidup kami, tapi rancangan penuh dengan damai sejahtera buat setiap orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengaminkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar dalam waktu yang singkat ini kami boleh belajar firman Tuhan. Firman-Mu mengubahkan kami, Firman-Mu memulihkan kami, Firman-Mu sanggup mengadakan mujizat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Shalom. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya rindu membawakan firman Tuhan berjudul Habits, yaitu kebiasaan-kebiasaan. Hari-hari ini tanpa kita sadari kita sedang memasuki era new normal. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus lakukan seperti pagi hari ini. Setuju? Iya. Siapa yang tahu kalau kita ibadah seperti hari ini, semua menggunakan facial, ya. Kita ini seperti Robocop, nih. Padahal kita manusia, tapi kita dibuat seperti robot. Namun inilah kenyataannya, saudaraku. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak pernah kita pikirkan, betul ya Pak? Tidak pernah kita berpikir, kita biasa berfellowship, kita biasa berjabatan tangan, kita biasa berangkulan, ya. Kenapa? Karena itu kebiasaan kita yang lama. Tapi kebiasaan kita yang baru hari ini harus kita lakukan. Seperti hari ini, kalau tidak kita tidak bisa ibadah. Betul? Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang sebuah kebiasaan-kebiasaan. Ada sebuah survei mengatakan 40% dari tindakan kita bukanlah sebuah keputusan yang sadar, tapi merupakan sebuah kebiasaan. Sekali lagi, 40% dalam hidup kita ternyata itu bukanlah sebuah keputusan yang sadar, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Ada orang yang ketika bangun pagi, dia bisa langsung pergi ke toilet, ke kamar mandi, tanpa membuka mata lebar-lebar. Artinya masih ngantuk sebenarnya, tapi bisa sampai ke toilet. Ada orang yang bangun tidur karena sudah terbiasa berdoa. Namun ada orang yang bangun tidur biasa baca koran atau cari handphonenya tanpa berpikir panjang. Automatically kita langsung bisa melakukannya dengan cepat. Nah, itu yang disebut dengan kebiasaan. Nah, sangat tidak mungkin bagi kita orang percaya hari-hari ini untuk bisa meninggalkan kebiasaan kita yang lama kalau kita masih menggunakan kebiasaan. Kalau kita sulit untuk bertindak melangkah keluar dari kebiasaan yang lama untuk masuk ke dalam kebiasaan yang baru. Sekali lagi, sangat tidak mungkin bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan yang lama kalau kita tidak mulai membangun sebuah kebiasaan yang baru. Setuju? Yeah. Kita kan sering berdoa, Tuhan aku mau bertobat, aku mau tinggalkan kehidupanku yang lama. Aku tidak lagi mau merokok, aku tidak lagi mau marah-marah, aku tidak lagi mau dan lain sebagainya. Segala dosa-dosa kita mau tinggalkan. Namun sayangnya kita tidak mau melangkah melakukan kebiasaan yang baru. Kalau waktu awal tahun kita berkata, Tuhan saya berjanji bersama dengan keluarga saya akan setia datang melayani Tuhan, akan setia membaca Alkitab, akan setia membangun mesbah keluarga. Nyatanya kita tidak bisa membangunnya. Kenapa? Karena ternyata kita tidak mau melangkah keluar. Kita stay nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Dan hari ini ada beberapa poin penting yang kita harus pelajari bersama-sama. Yang pertama, kebiasaan baru tidak akan berhenti hanya di dalam perkataan-perkataan yang baik. Sekali lagi, kebiasaan yang baru tidak berhenti di dalam perkataan yang baik. Coba kita lihat. Paulus katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Saya baca ayat 28, sidang jemaat Tuhan, mari baca ayat 29. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29, silakan. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 28 sampai dengan 29. Dan Paulus mengatakan begini, saudaraku, biarlah kita, katakan, orang yang tadinya suka mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Stop di situ. Tidak. Paulus melanjutkan, kebiasaan kita yang tidak baik jangan hanya berhenti kita punya tekad mau memperbaiki di mulut kita.
Paulus sampaikan jangan hanya sampai di dalam mulut kita mau berubah, meninggalkan kebiasaan kita yang lama. Tapi ada actionnya, ada tindakannya. Apa actionnya? Paulus bilang, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Tinggalkan kebiasaan mencuri itu dan berhenti, lalu kerjakan sesuatu yang bisa membuat engkau jauh dari kebiasaan mencuri itu. Artinya engkau harus bekerja keras. Pagi hari ini adakah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yang masih kita lakukan sampai hari ini? Coba tatap wajah kanan kirinya. Ada? Tentunya ada. Betul? Kenapa? Karena kita masih berjuang di dalam dunia ini. Menuju kepada apa? Menuju kepada kesempurnaan. Seperti yang Yesus inginkan dalam hidupku dan hidupmu. Dan itu bisa menjadi kenyataan kalau kita tidak hanya berhenti sampai di mulut. Tapi lakukan dengan perbuatan iman. Bukankah firman Tuhan katakan dalam bagian lain, iman akan menjadi mati jika tidak dikerjakan dengan perbuatan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan kita mau berkata kepada Tuhan dan bertindak dengan iman. Tinggalkan kebiasaan kita yang lama. Amin. Ini poin penting buat kita supaya apa? Supaya kita bisa hidup di zaman new normal ini. Apa kebiasaan kita yang lama? Mungkin ketika kita mau makan kita nggak perlu cuci tangan. Namun sekarang kita harus belajar untuk cuci tangan. Sedikit-sedikit cuci tangan. Sedikit-sedikit cuci tangan. Betul nggak? Kita harus pakai apa tuh? Ya, cairan. Untuk apa? Membersihkan tangan kita. Saya juga membawa kemana-mana sekarang. Kenapa? Tadinya juga saya tidak seperti itu. Makan aja. Oh nggak apa-apa. Nggak sakit perut. Bahkan ada orang-orang yang kerja di luar sana, tangannya kena oli, ambil bakwan, masuk ke mulut, sehat-sehat aja. Tapi sekarang, suka tidak suka kita harus menggunakan kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang lama ditinggalkan, kebiasaan yang baru dilakukan. Setuju? Sekarang kita kemana-mana keluar harus menggunakan masker. Saya waktu masih menggunakan sepeda motor kemana-mana, nggak perlu pakai masker. Kenapa? Merasa sehat. Tapi sekarang, kita keluar beberapa meter aja keluar dari pintu rumah kita disuruh menggunakan masker. Kenapa? Ini peraturan di zaman new normal. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, kita betul-betul harus sungguh-sungguh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Dan gunakanlah kebiasaan yang baru. Nanti sampai di rumah, kita langsung mandi, langsung ganti baju, ya kan? Udah bersih, baru kita berinteraksi dengan keluarga kita. Tapi dulu, dengan baju yang sama, kita bisa masuk kamar tidur. Gak perlu mandi. Dan sekarang, kebiasaan yang lama itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Lah, ini Alkitabiah loh. Kenapa? Jangan hanya di mulut doang kita mau berubah, tapi harus disertai dengan perbuatan. Amin. Saya percaya kita diberkati lewat firman ini. Kebiasaan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Sekali lagi, kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dan sebuah perbuatan dimulai adalah akibat dari cara kita berpikir. Ya, cara kita berpikir, semuanya itu ada di dalam pikiran kita. Baru kita bisa melahirkan sebuah perbuatan, sebuah perubahan. Makanya di dalam Roma pasal 12, Paulus sampaikan dalam ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus bilang, perubahan itu harus dimulai dari mindset, dari cara kita berpikir. Coba lihat, pemerintah kita begitu konsennya supaya kita terhindar dari COVID-19.
Dibuatlah sebuah peraturan, siapa yang tidak menggunakan masker keluar, ya ada dendanya. Masih banyak juga orang yang pergi keluar tidak menggunakan masker. Kenapa? Ini mindsetnya nih. Ya, artinya apa? Kita pergi keluar menggunakan masker bukan karena untuk jaga kesehatan, tapi karena mindset yang keliru, takut kena denda. Takut kena denda. Padahal itu juga buat kesehatan kita, buat orang-orang yang kita kasihi di rumah. Kenapa? Supaya mereka tidak terpapar karena aktivitas kita banyak di luar. Tapi mindset yang lama itu kita keluar pakai masker, takut didenda. Sama seperti hari ini, waktu engkau datang ibadah kepada Tuhan, apa mindset kita? Supaya orang menyebut kita orang Kristen, supaya kita nanti masuk surga. Itu mindset kita. Itu pola pikir kita yang lama. Kalau kita datang ibadah hari ini karena kita ingin membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah itu cuma-cuma. Bukan karena cuma-cuma jadi barang gratisan. Dan kita tidak bisa hargai itu. Kita harus tahu bahwa hidup kita ini hanya sementara dalam dunia ini. Tidak tahu siapa yang akan lebih dulu di antara kita pergi. Ada yang tahu? Jangan-jangan teman di sebelah kita. Jangan-jangan ada di belakang kita. Atau di depan kita. Mau kapanpun, kalau memang waktunya Tuhan ya Pak ya, itu yang terbaik. Yang terbaik. Ada orang yang sudah berjuang mati-matian dengan COVID-19. Saya lihat sebuah berita, usianya sudah 90-an. Sembuh. Tapi ada anak muda, baru berapa hari, lewat. Jadi, kita sikapi bersama-sama hari ini bahwa perubahan itu harus dimulai dari cara kita berpikir. Mindset kita yang diubahkan. Makanya dalam versi bahasa Inggris digunakan kata transform. Dari situ muncul kata transformasi. Berubah itu transform. Dari situ muncul kata transformasi. Nah, transformasi itu ternyata dimulai dari cara kita berpikir. Halo? Dari cara kita berpikir. Waktu engkau datang ibadah seperti hari ini, cara berpikirmu seperti apa menyikapinya. Bukan karena kita datang ibadah supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita masuk surga, bukan. Tapi cara berpikir kita diubahkan. Kita beribadah karena kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ini wujud cinta kita kepada Tuhan. Ada beberapa gereja malah sampai hari ini belum bisa datang ibadah. Gereja saya, kenapa? Masih zona merah, belum bisa mengadakan ibadah. Karena jemaat sudah rindu untuk datang ibadah. Namun, ya kita ikut aturan pemerintah, belum waktunya. Protokol kesehatan itu harus dijalankan, ya harus dikerjakan. Supaya apa? Sekali lagi, untuk menjaga ya, stabilitas kita bersama. Nah, berpikirlah dengan benar, maka kebiasaan-kebiasaan yang benar itu akan menguasai hidupku dan hidupmu. Tidak hanya cukup berpikir baik, tapi yang Tuhan mau kita bisa berpikir dengan benar. Bukankah Paulus berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah, bukan yang di bumi. Dan hari ini saya rindu kita memiliki kebiasaan yang baru, dimulai dari cara berpikir kita, ya cara berpikir kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, melakukan pekerjaan yang besar harus dimulai dari sebuah kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Melakukan sebuah perkara yang besar harus dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Mari kita lihat bersama-sama dalam cerita 1 Samuel pasal 17 ayat 33 sampai dengan 37. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai dengan 37. Kita baca bergantian ayat-ayat ini ya. Saya baca ayat 33, jemaat yang Tuhan kasih baca ayat 34. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda
Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37 kita baca bersama-sama. 2, 3. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kita tahu dari Sunday School, dari sekolah minggu cerita ini, di mana pada waktu itu Daud masih sangat muda. Tidak ada yang diperhitungkan. Anak kemarin sore bisa mengalahkan seorang raksasa bangsa Filistin. Namun ketika Daud berhadapan dengan Goliat, sekali lagi Daud bukan mengandalkan pengalaman kekuatannya sebagai orang muda. Tapi yang dia andalkan adalah, yang dia lakukan adalah, dia tahu siapa yang membuat selama ini dia bisa bertanggung jawab dengan kebiasaan yang kecil itu. Dengan tanggung jawab yang kecil yang dipercayakan oleh orang tuanya, hanya mengembalakan 2 sampai dengan 3 ekor. Every day, setiap hari dia lakukan dengan setia. Makanya ketika Daud datang tiba-tiba di tengah-tengah barisan tentara Israel, termasuk ada abang-abangnya di situ, abang-abangnya melihat dan abang-abangnya sendiri mengatakan, "Memang engkau bertanggung jawab. Memang engkau menjaga hasil ternak orang tuaku dengan baik. Memang engkau setia, Daud. Dari muda engkau memang sudah kelihatan." Lihat, ini yang berkata bukan Daudnya, tapi yang berkata adalah orang-orang sekitarnya. Abang-abangnya sendiri yang mengatakannya. Kesetiaan Daud, tanggung jawab Daud mengerjakan perkara-perkara kecil itu dilihat oleh manusia. Ya, tanggung jawab kesetiaan kita dalam mengerjakan perkara-perkara kecil bukan saja Tuhan yang melihat, tapi orang-orang sekitar kita bisa melihatnya. Bisa melihatnya. Waktu saya masih praktek di sebuah sekolah, di sebuah gereja, itu setiap hari Sabtu pokoknya kami beberapa pengundi itu sudah punya tugas. Sebelum hari Minggu gereja itu harus bersih. Ya, gereja harus bersih. Dan itu setiap hari Sabtu dikerjakan supaya besok dipakai ibadah. Ini perkara kecil. Ini tidak dilihat oleh banyak orang. Tapi saya bisa mengerjakannya dengan setia. Dan lihat, kesetiaan kita untuk mengerjakan kebiasaan-kebiasaan kecil itu, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk mempercayakan kepada kita kebiasaan perkara-perkara yang lebih besar. Amin. Jadi kalau hari ini kita juga sedang mengalami pergumulan, masalah, kelihatannya kecil, tapi kalau kita setia mengerjakannya, setia sampai garis akhir, maka pertolongan, promosi itu datangnya bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kerjakanlah kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Nah, kemenangan Daud itu bukan hasil dari sebuah kebiasaan matematika orang dunia, 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini kan orang dunia mengatakan seperti itu. Ya wajarlah, misalkan dia anak raja, jadi raja. Wajarlah. Tapi lihat, Daud, orang yang sangat tidak diperhitungkan dalam keluarganya, tiba-tiba Samuel datang untuk mencari raja. Ayahnya sendiri lupa. Sampai akhirnya Samuel berkata, "Masih adakah anakmu di antara mereka ini?" "Oh iya, 1 lagi ada di padang mana."
mengembalakan ternaknya. Panggil kata Samuel, kita tidak akan duduk makan. Saya tidak akan pergi meninggalkan kamu sebelum anak itu datang. Kebiasaan yang kecil yang Daud lakukan tidak dilihat oleh Samuel. Setuju? Tidak dilihat oleh Samuel, tapi dilihat oleh sepasang mata. Dari surga melihat ada seorang yang setia sampai garis akhir. Jadi kalau kita datang hari ini sungguh-sungguh, lakukannya dengan baik, kesetiaan kita akan membuahkan hasil. Amin. Karena itu Daud tahu kepada siapa dia menyerahkan sepenuhnya. Dan Daud tahu dia bisa melakukan perkara yang luar biasa karena dia ada beserta dengan Tuhan. Dia ada di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 katakan begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata di luar aku artinya dalam bahasa sederhananya tanpa Tuhan, tidak beserta dengan Tuhan, terpisah dari Tuhan dan tidak bersama dengan Tuhan. Tuh di luar, kata di luar. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan di luar Tuhan, ternyata Tuhan tidak berkati. Dan Tuhan tidak ada di dalamnya. Kalau kita bisa melihat ada orang-orang di luar sana, kok mereka nggak percaya Tuhan, mereka bisa diberkati Pak. Kok mereka bisa dipromosikan, lihat. Sebenarnya, katakan dalam Pemazmur, mereka sedang dibiarkan berjalan di sebuah tempat yang licin. Tinggal menunggu waktu tanggal mainnya, mereka akan jatuh. Jadi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan hari ini, jangan sekali-kali kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang kecil tanpa menyertakan Tuhan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan, maka perkara yang besar bersama dengan Tuhan, kita bisa jalani bersama-sama. Amin. Satu kali ada seorang tokoh namanya Stephen Covey, dia mengadakan sebuah penelitian. Hasilnya adalah orang-orang yang sukses dalam dunia ini punya kebiasaan yang sama secara rutin. Artinya apa? Continue, terus-menerus. Tidak berkesudahan. Coba berikan contoh kepada saya, kebiasaan rutin apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini menghadapi COVID-19? Kita punya waktu banyak bersama dengan keluarga di rumah. Betul? Anak-anak kita mungkin sampai hari ini belum bisa masuk sekolah. Di sini dilihat kesabaran orang tua untuk mengajar mendidik anaknya di rumah. Karena selama ini ternyata pola mendidik anak itu diserahkan ke sekolah. Kawan, karena saya guru, ya, itu ada broadcast, ada orang tua itu marah-marah. Ini anak saya yang sekolah, saya yang disibukkan, saya yang direpotin, saya harus belajar, saya udah bayar mahal ke sekolah, kenapa begini? Saya nggak suka, saya protes, juga begitu. Ya memang betul, karena selama ini pola pendidikan kita itu menyerahkan semua pendidikan itu ke sekolah. Nah sekarang masa-masa seperti ini kita dibuat kembali berbalik ke zaman-zaman sebelumnya. Teknologi belum secanggih mungkin. Kita harus belajar mendidik anak-anak kita. Kenapa? Kembali ke dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat sekian. Kita disuruh sebagai orang tua untuk mendidik anak kita berulang-ulang. Betul nggak? Berulang-ulang. Nah sekarang kita sedang menghadapinya. Ini sebenarnya masa-masa di mana kita bisa melakukannya secara kontinu, secara rutin. Supaya kebiasaan-kebiasaan kita yang baru ini, ketika kita melakukannya dengan rutin, itu menjadi sebuah gaya hidup yang baru. Dalam sebuah buku dikatakan kebiasaan yang baru itu akan menjadi gaya hidup ketika lewat fasenya 40 hari. Sekarang kita sudah berapa? Lebih. Dari bulan apa kita? Stay at home. Maret. Sekarang udah masuk bulan Juni. Udah mau berakhir bulan Juni. Masuk bulan yang baru. Harusnya itu udah menjadi sebuah kebiasaan
kebiasaan. Yang tadinya kita nggak punya waktu untuk baca Alkitab karena kita bekerja dari rumah, akhirnya kita punya banyak waktu dan menjadi sebuah kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya ya ada banyak sekali yang didiskusikan di luar. Dikatakan begini, sebenarnya di era COVID-19 ini, nanti pasca COVID-19 ini hanya ada 2 orang yang akan bertahan. Yang pertama, orang-orang yang bertahan mengerjakan sebuah kebiasaan yang baru untuk mereka jalani. Namun yang kedua, orang yang tidak punya kebiasaan yang baru, mereka akan ketinggalan. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang punya kebiasaan yang baru dan mampu mengerjakannya. Kenapa? Karena sudah jadi gaya hidup. Continue, rutin, terus menerus. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Saya melihat wajah Bapak Ibu, wajah-wajah orang yang sukses. Kayaknya agak ragu ngomongnya. Kalau mau sukses, mau berhasil bersama dengan Tuhan, kita harus rutin. Lakukan menjadi sebuah gaya hidup. Kita kalau nggak makan 1 hari, kita rasa seperti ada sesuatu yang kurang. Itu gaya hidup kan? Rutin. Sekarang coba lihat, gaya hidup kita harus berubah. Dulu kita suka belanja kemana-mana. Saya punya teman suka sekali belanja sepatu mahal mereknya. Tapi sekarang, ngapain beli mahal-mahal? Mau pagi keluar, nggak dilihat orang juga. Orang mall juga sepi. Gak banyak orang ke sana. Bisa lebih hemat. Nah ini kebiasaan yang baru. Rutin dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, yang terakhir, kebiasaan yang baik harus dijaga dengan pergaulan yang baik. Jujur, ini minggu kedua kita datang ibadah hari ini. Kangen gak saudara? Kangen banget. Di tempat saya ibadah, sampai detik ini mereka bertanya, kapan kita bisa ibadah Pak Gembala? Kita sudah kangen. Pak Timi tahu, paduan suara kapan dimulai? Tidak kangen. Kenapa? Rindu. Ya rindu seperti itu terjadi lagi. Namun nyatanya kita nggak bisa melakukannya dengan cepat. Harus tunggu tanggalnya, harus tunggu waktu yang tepat. Pergaulan-pergaulan kita yang tidak baik kita tinggalkan, miliki kebiasaan yang baru. Dan ketika kita punya kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik, kita juga harus menjaganya dengan komunitas yang baik, pergaulan yang baik. Kalau kita tidak punya waktu hari-hari untuk berkumpul di gereja, maka kita tingkatkan komunitas kita bersama dengan keluarga. Suami yang tadinya sibuk mungkin karena pekerjaan, sekarang harus kerja dari rumah, kok punya kebiasaan yang baru bersama dengan istri dan anak-anak. Anak-anak yang tadinya mungkin sibuk di luar bersama dengan teman-temannya, game online dan lain sebagainya, sekarang kita bisa kontrol mereka, kita bisa atur mereka. Ayo, ada waktu main, ada waktu untuk kita berdoa bersama. Ada waktu untuk kamu main, ada waktunya kita diskusi bersama-sama. Ini menjaga supaya kebiasaan yang baik tetap terjaga karena ada pergaulan yang baik. Ayat terakhir kita dalam 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Bapak Ibu Saudaraku, baca terjemahan yang di bawah, yang versi mudah dibaca. Saya baca dalam terjemahan yang baru. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah menjadi bodoh, pergaulan yang buruk akan membinasakan kebiasaan yang baik. Bahasa sederhananya begini, ketika kita melakukan kebiasaan yang buruk, pergaulan yang buruk, kita disebut sebagai orang. Kita disebut sebagai orang bodoh. Kita tahu nggak baik, kita lakukan. Kita tahu itu komunitas nggak sehat, kita ada di sana. Kita orang bodoh. Tapi kalau kita tinggalkan itu, lalu kita mulai sebuah kebiasaan yang baik dengan pergaulan yang baik, kita terhindar dari kebodohan. Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata seperti ini. Masa depan Anda adalah buah dari kebiasaan-kebiasaan yang Anda telah lakukan. Masa depan kita adalah dari kebiasaan-kebiasaan yang baru, yang sudah kita lakukan menjadi gaya hidup.
Saya rindu firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat buat kita bersama-sama, dan kita mau sungguh-sungguh menghadapi new normal ini dengan berharap dan mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baru bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala, kita datang berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami punya kebiasaan-kebiasaan yang baru. Di masa new normal ini, kami mau tinggalkan kebiasaan kami yang lama. Kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin membuat kami jauh daripada Tuhan. Tapi hari ini, lewat firman Tuhan, latih kami Tuhan, untuk kami mengerjakan kebiasaan-kebiasaan kami yang baru. Bahkan dengan perkara-perkara yang kecil, pergumulan masalah hidup yang kami hadapi, kami harus melibatkan Tuhan. Kami tidak boleh di luar dari Tuhan. Kami harus ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktumu terbaik, waktumu terbaik untuk mengangkat kami, mempromosikan kami, bahkan Engkau mempercayakan sebuah perkara yang besar untuk kami kerjakan. Mari nyanyikan refnya. Pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya waktu yang terbaik buat kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami dahulu bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya kebiasaan kita yang buruk, saudara, kita buang pada saat hari ini, saudara. Ya, saya juga ada kebiasaan buruk, saudara. Saya ngerokok, saudara. Sehari 3 bungkus bahkan sampai lebih, saudara. Mungkin sampai 4, saudara. Setiap hari harus begitu. Istri saya juga harus beli. Kalau nggak beliin saya marah, saudara. Setiap hari, saudara. Tapi saya sudah 10 tahun lebih saya bisa hilang, saudara. Itu semua karena Tuhan, saudara. Mungkin pada hari ini kita komitmen sama Tuhan, saudara. Memang sulit, saudara, untuk kita hilangkan, saudara, rokok, saudara. Saya sudah ngalami, saudara. Mau rokok apa saya sudah ngalami, saudara. Tapi kami percaya kalau kita mau hilangin rokok, kita ikut sertakan Tuhan, saudara. Minta bantuan sama Tuhan. Saya pernah hilangin, rasanya ada yang mengganjal hidup kita, saudara. Sulit banget, saudara. Setiap orang merokok, saya mau merokok, saudara. Tapi saya jauhin. Setiap hari saya jauhin, saudara. Saya mau ambil apa, rasanya lupa, gitu. Mau ambil apa, lupa, gitu. Tapi kita minta pimpinan Tuhan, saudara. Komitmen sama Tuhan pagi hari ini, saudara. Kita percaya kalau saudara komitmen pagi hari ini, hilangkan itu, saudara, kebiasaan yang buruk. Yakin, percaya Tuhan masih menyertai saudara.
Ya, nah kini tiba saatnya kita akan memberi. Sebelum kita memberi, kita berdoa sama Tuhan. Ini Bu Titi berdoa untuk persembahan pagi hari ini. Petugas persembahan boleh maju ke depan. Mari sekarang kita bersatu dalam doa. Bapa, pada di tengah ibadah kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk semua yang Tuhan telah berikan bagi kami Bapa. Tuhan menyertai kami dari mulai ibadah sampai pertengahan ini Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami Bapa. Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami mau menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, setiap malam kami yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya. Berkati kami dengan limpah Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami ini untuk kemuliaan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik apa yang kami miliki Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa berkati kami berlimpah-limpah Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara bersukacita siang hari ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita sudah diberikan satu pemahaman lagi, yaitu habit, kebiasaan-kebiasaan yang baik harus kita lakukan. Dan biarlah kita bersukacita pada siang hari ini. Kita mau berterima kasih kepada hambanya, Pastor Fanny Paindong. Ya, kalau gereja dari hambanya ini belum mengadakan ibadah karena di sana masih zona merah ya, Petamburan. Ya, saudara, beberapa informasi yang perlu kita ketahui, saudara. Kalau sampai hari Minggu yang kedua ini kita beribadah, saudara, kita masih belum melihat saudara-saudara kita yang sudah lanjut, karena memang kita anjurkan untuk jangan dulu berbakti ke gereja, jangan dulu ibadah ke gereja, karena usia-usia lanjut itu sangat rentan, saudara. Kemudian juga untuk anak-anak, kenapa anak-anak juga belum adakan sekolah minggu, itu juga salah satu pertimbangan kami untuk tidak menganjurkan untuk datang beribadah. Jadi saudara, kalau kita siang hari ini bisa hadir, saudara memakai masker, saudara memakai face shield, saudara, ini juga salah satu anjuran dari pemerintah supaya kita juga harus menjaga jangan kita tertular, jangan juga kita menularkan ya. Nah, itu salah satu tujuan kita memakai masker, kita memakai face shield. Kita mungkin merasa sehat, tapi orang lain juga takutnya juga akan tertular. Nah, untuk itu kita menerapkan protokol kesehatan ketat, saudara. Saudara dari datang, kita harus cuci tangan di bawah, saudara harus menggunakan termogan, kemudian naik di depan pintu juga ada hand sanitizer, kemudian kita harus masuk ke ruang ibadah ini. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita biasakan, saudara. Kebiasaan yang baru ini harus kita biasakan, tentu semua untuk kebaikan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang perlu saudara juga ketahui bahwa kita juga tetap mengadakan ibadah atau komsel, tapi kita tidak ke rumah seperti yang biasa, tapi kita melakukan melalui Zoom ya. Jadi saudara yang ada di wilayah barat juga tetap kita mengundang saudara untuk bergabung di dalam Zoom setiap hari Kamis, kemudian di timur setiap hari Rabu jam 7 malam. Jadi saudara ingatkan saudara kita yang ada di wilayahnya masing-masing untuk selalu bergabung supaya kita semua selalu ada kesatuan, ada kebiasaan-kebiasaan yang baru kita perlu ketahui, dan melalui Zoom ini kita terus dibangkitkan, kita terus dikuatkan melalui firman-firman Tuhan, melalui sharing-sharing yang kita adakan bersama.
Nah ini saudara, minggu depan saudara, di minggu pertama bulan Juli kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Nah saudara, ingatkan juga teman-teman kita yang tidak hadir, sudah lihat kiri kanan ada saudara kita yang sudah lama mungkin tidak hadir. Saudara, ingatkan mereka untuk bisa kontak mereka untuk bisa bergabung di dalam ibadah perjamuan kudus pada minggu pertama di bulan Juli. Terima kasih semuanya, dan terima kasih buat Pastor Fanny Pendong yang sudah membawakan firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Tim. Semoga ini cukup jelas. Ini ya, haleluya. Semangat semuanya saudara-saudara ya. Haleluya. Terima kasih Pastor Fanny Pendong. Haleluya. Jadi kita saudara-saudara belajar apa hari ini? Kita belajar beberapa ya. Tadi mantap sekali, tapi ada beberapa hal yang jadi masuk kepada saya. Kebiasaan kecil ya. Kalau kebiasaan kecil itu memuliakan Tuhan, dan itu membuat sesuatu yang positif saudara-saudara, karena kita bukan mau hanya beriman ya, Yesus selalu kemudian kita terlepas dari COVID saudara-saudara. Tentu bukan begitu ya. Kita beriman tapi juga berhikmat. Amin saudara-saudara. Ya, dan itu membutuhkan kebiasaan-kebiasaan baru. Haleluya. Rutin itu bagus, pengulangan itu kalau itu hal-hal yang bagus harus bisa pelihara. Termasuk kita datang di sini beribadah di hari Minggu kembali lagi. Kalau saudara bukan anak kecil, saudara bukan orang tua, entah saudara tidak dalam keadaan yang sehat, mari datang beribadah ya. Mari kita ajak dari teman-teman kita yang lain. Sebelum saya lanjutkan menutup ibadah pada pagi ini, kita mau sambut dulu teman kita yang lain. Tapi sebelum kita sambut, saudara kita kan udah susah salaman ya. Kalau WL bilang mari kita bersalam-salam, nanti dia saya pelototin saudara-saudara ya. jadi nggak begitu. Mari sekarang sebelum salaman kita nengok ke semua arah. Mari lihat teman-teman yang lain ya, sambil manggut saudara-saudara. Ya, haleluya semuanya. Dan kita mau sambut satu teman yang baru ya, Saudara Hatta. Bisa berdiri Saudara Hatta. Yuk silakan berdiri. Silakan berdiri. Saudara Hatta. Salah nggak saya sebut namanya? Bisa berdiri sebentar. Berdiri aja. Ya. Haleluya. Mari kita sambut. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nanti teman-teman kita di belakang nih, di ruko belakang ya, ada satu semoga mereka kembali datang di waktu-waktu yang bisa. Terima kasih Bung Yoris hari ini. Yes. Haleluya. Saudara, ya saya percaya Tuhan terus berikan kita terobosan. Ya, kadang-kadang dalam keadaan apa ya, terkungkung begitu. Tuhan mengolah kita untuk berpikir sesuatu ya. Bahkan kadang-kadang Tuhan paksa. Saya yakin Tuhan paksa kita dengan keadaan seperti ini untuk mendapat satu terobosan baru. Ya, saya percaya terobosan itu sedang datang. Amin. Saudara punya spirit yang kuat ya. Dan saudara, mari kita bersama-sama kita pelihara terus kerohanian kita. Ya, saling memelihara satu sama lain. Maka ada satu hal saya canangkan di sini, namanya berdoa 4-4 ya. Kenapa 4? Karena WA kalau telepon cuma bisa 4 saudara. Ya, kita kan biasa ketemu doa di sini. Oh 8. Oh baik. Benar nih. Oh 8 ya, 8. Oke, kalau gitu kita berdoanya 8 ya, 8. Kalau kita biasa berdoa kumpul di sini Selasa, kita tidak ada saudara-saudara, mari kita bel 15 menit ber-8 kita berdoa. Mantap saudara-saudara ya. Haleluya. Kalau Selasa dan kalau Rabu dan Kamis kita lihat wajah karena kita ada di Zoom. Kalau kita berdoa, kita cuma perlu dengar suara. Dan saya rasa suara itu sangat berkesan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita ngumpul gitu dengar suara berempat gitu. Ada hal yang perlu dibicarakan, terus berdoa. Wah, mantap sekali ya. Saya ajak kita semua masuk dalam berdoa. 15 menit. Hari Selasa. Amin. Yang bersedia ya. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kita mau berdiri, kita mau akhiri pada pagi hari ini. Kita nyanyikan sekali lagi dan apa tuh judulnya? Ada sobat, ada satu. Saya kita rembul kata-kata. Ayo, mari kita berdiri saudara-saudara, kita mau akhiri ya. Dia sobat kita yang setia, namanya aja.
bersyukur Tuhan, Engkau baik buat kami Bapa. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Kami mau tetap bertumbuh di dalam iman Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang topang kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan pelihara iman kami terpelihara di dalam Engkau Bapa. Kami mau belajar melakukan hal-hal rutin, kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam Engkau Bapa. Datang kepadamu Tuhan, menyebut Engkau Tuhan. Dalam doa-doa kami datang kepadamu Bapa. Di dalam renungan pribadi kami Tuhan, kami renungkan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bahkan dalam beribadah bersama Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama Tuhan. Segala puji hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa teman-teman kami yang lainnya Tuhan boleh kembali Bapa. Kesehatan mereka boleh baik Tuhan. Bahkan satu kali orang-orang tua Tuhan boleh kembali lagi Bapa, ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Menurut Tuhan Yesus pimpinan tuntunan-Mu ya Bapa, dan juga anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Oh, pemeliharaan-Mu Tuhan buat semua keluarga-keluarga kami ya Tuhan di rumah ya Tuhan. Baik anak-anak kecil kami Bapa, baik orang-orang tua kami Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna ya Bapa. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Yes Tuhan Yesus, kami mau Tuhan. Kami mau berhasil karena kami mengerjakan Tuhan perkara-perkara, kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang baik ya Bapa. Roh Kudus tuntun kami ya Tuhan. Kami percaya bahkan pada saat-saat seperti ini Tuhan, seperti kami terkungkung, terbatas, tapi sesungguhnya Tuhan sedang mengembangkan potensi kami. Tuhan sedang mengembangkan Tuhan Yesus hal-hal baru di dalam kami. Tuhan sedang mengembangkan Tuhan kemungkinan-kemungkinan baru di dalam kami. Dalam nama Yesus Tuhan, turun ke dalam waktu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, yes Tuhan Yesus, roh jiwa Tuhan Yesus yang letih lesu, Tuhan gantikan dengan kekuatan baru. Karena mereka bersekutu dengan Engkau Bapa, dan sekalian dengan firman ujian-Mu Bapa pada pagi ini Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Sebab itu Tuhan kami pulang Bapa dengan kekuatan baru, kami pulang dengan tekad baru, kami pulang dengan inspirasi baru, kami pulang dengan kekuatan roh yang baru ya Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu Bapa yang ditanamkan pada pagi ini Bapa. Kiranya berkat Tuhan memenuhi hamba Bapa Pastor Bani Baidong ya Tuhan, dalam segala pelayanannya Tuhan Yesus, dalam keluarganya Tuhan, dan supaya Engkau Tuhan pakai melalui dia Bapa. Ya akhirnya Tuhan Kau bekerja luar biasa. Berkat Tuhan juga dahsyat dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bukan hanya mau beriman, tapi kami juga berhikmat. Sebab itu Tuhan kami mau jaga Tuhan kebiasaan-kebiasaan itu Bapa. Berpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya. Tuhan, berkat kami adalah daripada-Mu Bapa. Tuhan, kekuatan kami Tuhan Yesus, jadilah kami Tuhan tidak menambahinya Tuhan kalau hanya itu, tetapi berkat kami Tuhan datang daripada-Mu Bapa, dan itu adalah hal yang sempurna, hal yang lengkap dalam hidup kami Bapa. Penjagaan, pemeliharaan, perlindungan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan sepanjang minggu ini Bapa, segala pekerjaan dan usaha kami Bapa. Engkau yang mengembangkannya Tuhan buat kami semua. Karena Engkau cinta, Engkau sayang kami semua satu persatu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Glory. Turun kiranya berkat, damai sejahtera, anugerah dan perkenanan dari Allah Bapa di sorga, dan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus adalah bersama dengan saudara dan kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dan